Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Boleh saya melihat tangan-tangan yang terlambang yang bersuka cita sepanjang hari ini sambil sorakan haleluya. Haleluya. Saya percaya setiap kita diberkati sepanjang minggu ini, amin. Kalau hari ini kita ada di dalam doa puasa, saya percaya itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mengucapkan bagi setiap kita selamat datang di ibadah puasa. Biarlah hari ini kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita, amin. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami ada Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari-hari ini kami boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat pertolongan-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mempersiapkan diri kami untuk besok kami boleh melayani Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang besar yang mengurapi setiap kami. Engkau Allah yang besar yang memberkati setiap kami. Yang memampukan kami untuk melayani Engkau Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Biarlah tahun ini menjadi tahun bangkit dan bersinar bagi setiap kita, amin. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Kita akan memuji-muji nama Tuhan. Biar setiap kita bangkit bersama-sama, amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Biar dari setiap penjuru bumi datang menyembah Engkau Tuhan. Sepanjang hari ini nama Tuhan yang dimuliakan, amin. Mari lebih lagi tepuk tangannya buat Allah kita. Sama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan mari kita semua, come on. Mari kita semua umat pilihan Allah.
percaya biarlah hari-hari ini gereja bangkit. Dan kita adalah bagian dari gereja itu, amin. Amin. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu adalah saat yang paling indah ketika kami berjumpa dengan Tuhan. Adalah saat yang paling indah ketika kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Biarlah di siang hari ini setiap pujian penyembahan kami Tuhan membawa kami berjumpa dengan Tuhan. Sebab perjumpaan dengan Tuhan itulah yang akan mengubah seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa setiap kami ya Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Angkat kedua tanganmu, katakan hadiratmu Tuhan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Katakan saat indah, saat indah kami mau berhadapan dengan-Mu Tuhan. Ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Angkat kedua tangan kita, katakan bawa daku ya Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat
hadirat-Mu yang menguduskan setiap kami. Hadirat-Mu yang memampukan setiap kami, ya Tuhan. Terima kasih, hadirat-Mu menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Amin Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu ya Tuhan, dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati kasih. Amin. Mari Bapak Ibu sendiri katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu. Amin Tuhan. Biar kekudusan-Mu turun di tempat ini ya Aba. Penuhi setiap kami. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu. Lebih lagi katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku
Tepuk tangan, kemuliaan bagi Allah kita. Biar hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami. Menyembah-Mu, kami datang di hadapan-Mu, memuji-Mu, ya Yesus. Saat yang paling indah adalah di hadirat-Mu, ya Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati perjumpaan dengan Tuhan, menikmati anugerah-Mu, Yesus. Kami angkat tangan kami, bersyukur buat kasih Tuhan, buat kebaikan Tuhan, menikmati anugerah-Mu, menikmati kekudusan-Mu. Mari bersyukur kepada Tuhan, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu.
seperti Engkau Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah yang seperti Engkau. Semua yang Kau lakukan bagi kami Tuhan, semua yang Kau kerjakan bagi kami mengucap syukur ya Allah. Mari kita bangkit bersama-sama. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. naikkan pujian ini dari awal, katakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau Tuhan, Kau sungguh ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib bagi kami ya Tuhan. sungguh ajaib, Tiada hentinya, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur, Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau Membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukuplah bagiku. Ku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukuplah bagiku. Ku mau selalu
Anugerah-Mu sangat mempesona kami ya Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu, Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. di mata. Ku mau selalu bersyukur, Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Dia yang membuat kita berharga di matanya. Anugerahnya yang mempesona kita. Anugerahnya yang melayakkan setiap kehidupan kita. Haleluya. Yesus, anugerah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Anugerah-Mu yang mempesona kami ya Tuhan. Menjadikan kami berharga di mata Tuhan. Siapa kami Tuhan, sampai Tuhan mau menyerahkan hidupnya bagi kami. Dan siang pagi hari ini kami mau katakan lebih lagi ya Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung, sebab Kau pemilik hidup kami. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu ya Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Setiap kami mengalami anugerah Tuhan dalam hidup kami, setiap kami menikmati kemuliaan-Mu, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. tiada satu pun yang luput ya Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. setiap kami Tuhan angkat, setiap kami Tuhan bawa kepada kemuliaan, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan.
bagiku, maka jiwa kami, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, Haleluya. Engkau Tuhan yang kami tinggikan, Yesus. Engkau Tuhan ku tinggikan. Engkau menang bagi kami ya Tuhan. Yesus menyelamatkan hidup kami. Raja mulia dan luhur, berkorban bagi. Haleluya. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, agung karya. Dengan iman kami mau katakan lebih lagi, tiada satu yang luput ya Tuhan, satu pun yang luput dari karya kasih. Mulia, mulia, bagimu segala pujian. hormat kemuliaan. Tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput Dari karya kasih. Mulia, mulia, Haleluya. bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, Yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja Kau Raja mulia bagi kami ya Tuhan, luhur, berkorban bagi kami ya Bapa. bagiku. Haleluya. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agung karya-Mu. Engkau Tuhan kami tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Terima kasih, Mulia dan luhur, berkorban Yesus, Yesus. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agung karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Beri kemuliaan bagi Yesus kita. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Yesus, Amin. Bapa dan Raja bagi kami, yang bangkit dan hidup, menyelamatkan setiap jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau teramat baik bagi kami. Sungguh tiada kasih yang seperti Tuhan dalam kehidupan kami.
Tuhan menjadikan kami anak kasih-Mu ya Tuhan. Firman-Mu berkata Engkau yang mengangkat kami menjadi anak kesayangan, berharga di mata Tuhan. Dan berjanji memegang kami dengan tangan kanan-Mu, menuntun kami Tuhan. Dan menggendong kami di saat kami berjalan dalam lembah kekelaman. Tiada kasih yang seperti Engkau ya Yesus. Makasih. Dalam kesempatan ini kami juga mau lebih lagi Tuhan mengerti hati Tuhan bagi kami. Lewat firman yang akan hamba anak-Mu sampaikan ya Tuhan. Bila pengurapan arah turun bagiku ya Tuhan. Ambil alih setiap kehidupan. Berkuasa Tuhan atas kehidupan. Bila kemuliaan Tuhan bersama denganku ya Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan bagi kami lewat 2 puasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk saudaraku. Oke, terima kasih buat kesempatan juga yang diberikan bagi saya. Dan sepertinya kota Jambi menjadi kota kedua bagi saya seperti saudaraku. Second home. Karena sudah seperti mengalahi traiknya Rapi saudara. Sudah hampir dalam masih berapa minggu kemarin ya? 2 minggu kemarin, oke. Semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini saudaraku mungkin sudah pernah saya sampaikan di tempat ini. Tapi ada satu hal yang Tuhan taruh juga dalam hati saya. Yaitu tentang doa saudaraku. Secara pengertian, kalau saya bertanya kepada kita apa itu pengertian doa, mungkin saudara mengatakan alat untuk komunikasi dengan Tuhan. Yaitu satu alat bagi kita untuk kalau bahasa sehari-harinya berbicara dengan Tuhan saudara. Dan mungkin kalau saya bertanya satu persatu, apa jawaban doa bagi kita semua? Mungkin ada saudara mengatakan karena mungkin sakitnya kehidupan, pahitnya perjalanan kehidupan, saudara mengatakan jawaban doa itu Pak, tunggu. Karena apa Pak? Karena sudah berpuluh tahun aku berdoa untuk hal ini, sampai sekarang belum juga dijawab. Artinya tunggu. Dan ada beberapa mengatakan bahwa jawaban doa itu adalah tidak sama sekali. Tapi hari ini saudaraku lewat yang saya alami atau bukan yang saya pelajari lewat kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus ayat yang pertama pasal yang pertama ayat 19 ayat 20 sampai 20 dikatakan seperti ini saudaraku. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu yaitu olehku dan oleh Silwanus dan oleh Timotius bukanlah iya dan tidak. Tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Perhatikan. Dan ditegaskan seperti ini saudaraku. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Tuhan. Apa? Sebab Kristus apa? Ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan apa? Amin untuk memuliakannya. Firman Tuhan jelas mengatakan saudaraku, untuk semua jawaban doa kita hanya ada kata ya, nggak ada kata tidak. Dari pihaknya Tuhan saudaraku, Tuhannya saudaraku, Tuhan tidak pernah katakan tunggu dan tidak untuk setiap seruan doa kita. Karena firman Tuhan dikatakan ya bahwa Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Kalau kita baca saudaraku di ayat selanjutnya dikatakan bahwa Kristus itu sudah menjadi jaminan bagi kita saudara untuk semua janji itu. Pelajari dalam Alkitab saudaraku dari Kejadian sampai Wahyu saudaraku ada 3.000 lebih janji Tuhan atas kehidupan saya dan saudara. Saya mau katakan, saya tegaskan lewat kebenaran firman Tuhan dalam 2 puasa ini dikatakan apa? Untuk semua janji Tuhan hanya ada ya. Tidak ada tunggu, tidak ada tidak dari pihaknya Tuhan. Saya sering mengatakan seperti ini, kalau dari pihaknya Tuhan katakan tidak atau tunggu, dia sama seperti dengan saya, seperti Bapak kepada anak saya. Masih ada namanya keterbatasan.
Tapi firman Tuhan mengatakan dia Tuhan. Bahkan dalam kejadian, dari sampai kejadian sampai wahyu dikatakan dia Allah, penyedia, menyertai. Roma 8 ayat 31 dikatakan sedangkan anaknya dia berikan, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan. Roma 8 ayat 31 dikatakan apa? Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Terus ayat 32 saudaraku. Ayat 32 dek. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin, oh jelas saudaraku, ini tegas. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Yang menjadi masalahnya saudara, kenapa? Apa yang terjadi dalam kehidupan kita saudaraku? Oke. Sering kita menyalahartikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau katakan seperti ini. Doa itu sebenarnya saudaraku dalam secara hurufnya saudaraku D-O-A. Ada 3 huruf saudaraku. Dikatakan apa? Mungkin saya memberikan pengertian seperti ini. Didengar oleh Allah. Oke. Yakobus mengatakan seperti ini. Yakobus pasal yang kelima ayat 15 sampai 18. Dan doa yang lahir dari iman. Dikatakan apa? Akan menyelamatkan orang sakit. Orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Itu tentang kuasa doa saudara. Berikut dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan tegas dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Menariknya saudara kayak selanjutnya, perhatikan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Oke. Supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula langit dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kalau dalam bahasa aslinya saudaraku, saya sangat tertarik dalam bahasa sebenarnya terjemahan bahasa Indonesia ini sepertinya nggak tahu ya saudaraku bagaimana saudara menyikapinya. Saya lebih suka dengan terjemahan dan setelah saya selidiki terjemahan bahasa asli ke bahasa Bataknya lebih enak saudaraku, lebih kena. Maaf bagi Cece yang, tapi saya akan artikan sih. Dalam bahasa bahasa Bataknya dia mengatakan seperti ini saudara. Sebentar. Di ayat 17. Bahasa Bataknya mengatakan seperti ini. Jolmadosi Elia. Sabakko dohot hita. Wah ini saudara. Artinya bahasa sehari-harinya gini Ce. Si Elia itu, Nabi Elia itu manusia. Sabako itu artinya sifat sampai kejelekannya sama dengan kita. Bahasa Batak kalau sampai dibilang ruama bakonion gitu kan. Itu artinya itu kegiatan rutin yang artinya bobrok gitu loh. Kalau sampai orang Batak mengatakan sabako itu ruama bakonion kan. Amam teh gitu. Itu artinya itu perbuatannya jeleknya perbuatan sifatnya itu hancur gitu loh. Kalau dalam terjemahan bahasa aslinya rupanya terhapus saudara. Artinya diartikan Elia itu senapsu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini. Elia was a man subject to like passion. Gairah, sama gairah. Hasrat, hasrat, iya betul Bu. Sehasrat dengan kita. Tapi firman Tuhan dikatakan ketika Elia berdoa untuk hujan supaya jangan turun, firman Tuhan mengatakan 3,5 tahun saudara. Oke, apa permasalahan doa yang selama ini kita sehingga doa sepertinya enggak dijawab Tuhan? Dikatakan saudaraku di ayat yang itu, Elia itu bersungguh-sungguh berdoa. Kata bersungguh-sungguh saudaraku tidak dipengaruhi apapun. Mengerti maksudnya? Kalau saudara lihat di ayat sebelumnya dikatakan doa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Sering kali kita berdoa maaf saudara. Maaf.
Kalau hati tidak tenang, saudara mau bisa berdoa nggak? Nggak bisa. Makanya diingatkan sebelumnya, di ayat sebelumnya, hendaklah kita saling mengaku dosa. Saya juga alami saudaraku. Kalau hati ini geram saudaraku, yang tadinya sudah hadirat Tuhan, tiba-tiba ada teringat itu, kayaknya busuk. Di sini intinya saudara, bersungguh-sungguh itu tidak dipengaruhi apapun. Tidak bisa diganggu apapun saudaraku. Dikatakan bersungguh-sungguh. Dan di ayat sebelumnya dikatakan seperti ini saudaraku. Sebentar. Dan doa yang lahir dari iman. Dan ayat yang luar biasa saudaraku di Matius 21 ayat 22 mengatakan seperti ini. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan. Sampai di sini jelas dari pihak Tuhan, nggak ada kata tunggu dan tidak. Bilang dong amin. Kok sepertinya ragu-ragu ini dari pihak Tuhan ya. Sebab Matius mengatakan ini, dan apa saja yang kamu minta dan doakan dengan penuh apa? Coba kita lihat bahasa Bataknya, aku suka loh. Nggak tahu kenapa bahasa Batak ini kayaknya terjemahan bahasa Inggris melekat gitu loh. Itu sepertinya lebih mengena. Matius berapa tadi? 21 ayat 22. Kita bersyukur Alkitab handphone ini bisa langsung ada terjemahannya ya. Terjemahan bahasa Bataknya. Oke, dikatakan seperti ini. Dan apa saja yang kamu minta dan doakan dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Terjemahan bahasa Bataknya saudara. Dikatakan seperti nanti saya jelaskan C ya. Ai jaloon munado saluhut nasa na pinangido muna ditang yang muna anggo na porsea hamu. Kata porsea ini saudaraku itu gini saudaraku. Gak ada artinya lagi yang menggugat. Apa gimana menerangkan ya? Gak dipengaruhi apapun gitu loh. Percaya, kita sering berdoa seperti ini, Tuhan, aku mau berdoa Tuhan untuk rumah besar, kamar 3. Tapi setelah amin, gimana caranya ya Tuhan ya? Bisa nggak ya Tuhan ya? Nah itu saudaraku, ngerti sampai di sini. Kita langsung menanggapi, masa sih Tuhan bisa kasih rumah 3 kamar dengan gitu aja? Paham sampai di sini saudaraku? Oke, saya jelaskan lagi saudaraku. Ayat penguatnya di ayat 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Perhatikan, dikatakan seperti ini. Dan inilah keberanian kepercayaan kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak. Perhatikan, ini yang luar biasa saudara. Catat menurut kehendaknya. Saya pernah membuat statement mengatakan seperti ini. Doa itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Terus mintalah sesuatu kepada Tuhan dengan doa karena kebutuhan. Tuhan ingatkan seperti ini. Dalam Mazmur dikatakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Bahkan dikatakan hari depan yang penuh harapan. Coba saudaraku. Bisa nggak saya saudaraku memberikan sepeda motor, anak saya sekarang kelas 5 SD. Bisa nggak? Bahkan saya akan berjuang sebagai bapak untuk memberikan sepeda motor kepada anak saya. Tapi kalau dia kelas 5 SD, saya mengerti firman, saya kasih nggak? Enggak, itu belum kebutuhannya. Tapi suatu ketika, mungkin sudah sering saya saksikan, suatu ketika dia di ulang tahun yang ke-12, yang ke-10 saudaraku, dia meminta sepeda yang ya BMX lah, yang agak yang berat. Itu harganya maaf saudara, 1.900.000. Dan saya sebagai bapak, karena saya sudah memperhitungkan kalau dia pakai sepeda ini, artinya dia akan pandai dengan otak kiri, otak kanannya sudah berjalan.
Di saat dia disimpang dia akan melihat, dia rem sedikit, dia lihat ke kiri, lihat ke kanan, betul? Baru dia. Artinya dia ini akan membuat pertumbuhan bagi dia. Itu dalam pemikiran saya sebagai bapak. Makanya saya menyanggupi kebutuhannya. Sering kali kita berdoa tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Pak, kita kan butuh Pak, rumah Pak. Ya Tuhan tahu. Bahkan firman Tuhan mengatakan sebelum engkau meminta pun aku tahu. Dikatakan lebih di Mazmur juga dikatakan seperti ini. Mazmur 91 ayat 14 ayat 15. Perhatikan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya dan akan membentenginya sebab ia mengenal namaku bila ia berseru. Perhatikan. Dikatakan bila ia berseru, dikatakan aku akan menjawab. Tapi di ayat di kata selanjutnya, kalimat sebelumnya dikatakan sungguh hatinya melekat. Terus dikatakan apa? Dan ia mengenal masalahnya saudaraku. Sampai sejauh mana hati kita melekat di hadapan Tuhan. Jujur saudaraku, ini jadi bahan pelajaran saya. Bahan ya bagi saya ini akan saya terus Tuhan gimana saudara. Harus supaya doa itu sampai kepada kebutuhan. Dikatakan apa? Sungguh hatinya melekat. Kalau hati melekat saudaraku, kita pernah jatuh cinta. Betul ya? Lek Roni pasti pernah berbunga-bunga sama itu kan? Nggak tahu zaman mungkin kalau zaman lain dulu karena apa ya, karena suasana kehidupan serba masih terbatas sudah royal lah. Karena zaman kita berbeda. Kalau zaman saya dulu agak terbatas saudaraku dalam hal berpacaran. Kalau untuk membawa dulu di kampung kami itu untuk tempat yang sangat menarik itu air panas yang lewat Tanah Ponggol itu saudaraku. Itu kita rela jalan 3 km saudaraku. Supaya yang penting bergandengan tangan gitu. Dan kita sengaja itu pulangnya malam. Supaya semua orang enggak melihat kita bergandengan tangan. Hati yang artinya ketika hatiku melekat sama dia saudaraku, maaf saudaraku. Malam jalan 4 km dari kampung ke Panas kita lakukan saudara. Itu hati saya melekat sama pacar saya. Itu pacar masih cinta-cinta monyet. Istri saya yang sekarang istri saya ini saudara. Itu pacarannya karena saking melekatnya saudara. Puasa Ester 3 hari Bu. Karena apa saudaraku? Satu ketika karena biasalah. Memang pariban saya, cuman karena tulang ini enggak ada nasib daripada kehidupan sebagai hamba Tuhan gitu. Ngapain kau sama pendeta? Pokoknya sudah diperkenalkan paribannya juga seorang dokter. Dia telepon, besok sayang, besok bapak bawa orang Amang Boru ini bawa anaknya yang dokter. Dan bapak sudah menjodohkan. Aduh, kita ini saudaraku yang sudah melekat di hati saudara. Kita puasa Ester Bu. Supaya Tuhan bentengi. Bayangkan puasa Ester. Jujur saudaraku. Dan setelah itu saya puasa Daniel. Gak makan daging. Supaya Tuhan arti perbentengannya supaya lebih tebal dari benteng Yeriko lah saudaraku. Supaya hati artinya gini saudaraku, sampai selekat itu saudaraku. Kata melekat saudaraku, nggak bisa ditawar apa. Tapi sering kali kita saudaraku, apa yang saudara pikirkan setelah sering saya katakan juga kemana-mana sering katakan. Kalau jumpa hari Sabtu, besok hari Minggu, apa yang saudara pikirkan? Kata melekat itu harus sampai di situ saudaraku. Apakah saudara, besok hari Minggu, aku pakai ini. Atau besok hari Minggu, aduh agak longgar sedikit pekerjaan ini. Atau jam 5 pagi kan ibadah jam 8, artinya persiapan dari jam 6 lah, siapin anak-anak segala macam. Apakah saudara lebih memilih kan masih ada ibadah ketiga, ibadah sore aja. Kan masih ada ibadah kedua,
Nggak apa-apa lah tidur sampai jam 8. Nanti jam 9 bangun, paslah. Lagi khotbah kita mandi, nanti paslah ibadah kedua. Saya percaya ini kan karena pelayan ya. Melekatnya harus sampai, melekatnya saudara, kita sampai di mana? Terus dikatakan seperti ini saudara. Sebagai ayat penutup. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Saya tidak berbicara langsung ke dosa dulu saudaraku. Karena kita sering menanggapi dosa itu apa? Mengata-ngatai orang itu berdosa. Pasti berbohong berdosa. Tapi ada suatu kejahatan dikatakan apa? Kejahatanmu. Gak apa-apa saya ingatkan kembali saudaraku. Dikatakan arti kejahatan dalam kamus KBBI saudaraku. Dikatakan seperti ini. Perbuatan jahat atau perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan hukum tertulis. Apa itu saudaraku? Setiap kita dalam dunia pelayanan pun ada normalnya, betul Pak ya? Untuk seorang full timer, hari Senin libur. Selasa masuk jam 8, itu norma-norma, nilai-nilai dalam nilai pelayanan. Terus dalam dunia kehidupan, tidak pakai seatbelt, bawa sepeda motor, bawa mobil, ada hukumnya enggak? Ada, itu tertulis. Bawa sepeda motor tidak pakai helm, ada hukumnya enggak? Kaca spion motor kalau dalam hukum tata lalu lintas ada harus berapa kaca spion? 2. Tapi sering kali kita kok jadi satu saudaraku. Jadi kayak gini dia. Itu sudah hilang norma. Maaf saudaraku, mau kita berdua jungkir balik dari ujung sana ke ujung sini, enggak akan dijawab. Maaf saudaraku. Jadi harus tegas dulu. Supaya apa? Supaya kita jangan menyalahkan Tuhan lagi. Tuhan mana Tuhan? Hasil doaku udah 20 tahun loh Tuhan berdoa untuk ini. Nah, ini kan karena pelayan saudara. Mari benahi saudaraku. Dikatakan apa? Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan hukum tertulis. Untuk seorang anak bawa sepeda motor umur berapa? 17. Tapi sering kali kita, ya udahlah, pergilah naik motor lah kau nak. Karena saking malasnya kita ngantar dia ke sekolah. Kita suruh berdosa sama jahat. Saya bukan katakan berdosa, tapi firman Tuhan dikatakan apa? Karena pemisah dikatakan apa? Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Gak usah kita singgung tentang dosa, kejahatan aja saudara, maaf. Kejahatan aja. Kita sudah gak dijawab dua saudara. Belum lagi dosa berbohong sama suami. Belum lagi dosa berbohong sama, itu dosa loh. Berbohong itu dosa. Tapi dalam hal kejahatan pun kita sudah tidak dijawab doa. Bilang kiri kanan, jangan salahkan Tuhan lagi dong. Amin. Perhatikan, kasih Bapa itu luar biasa saudara. Kasih Tuhan itu luar biasa. Bahkan firman Tuhan mengatakan sebelum dia minta, dia tahu kok kebutuhan kita. Bapak mana sih yang gak tahu kebutuhan anaknya? Saya mungkin sudah cerita saudara. Suatu ketika kami sedang tidur, anak saya yang besar ini tiba-tiba saudara krangkung, dia cuci piring. Dia rupanya sedang cuci piring. Waduh, ini Roh Kudus mana yang turun sama anakku ini, pikir saudara. Gak biasa-biasanya dia langsung cuci piring. Saya lihat, waduh, memang agak boros sih. Dia hidupkan keran. Selama dia cuci piring, keran itu berjalan saudara. Tapi gak apa-apa saudara, mungkin itu melatih dirinya. Tapi takkah saudara, seorang bapak melihat tindakan anak melakukan kehendak bapak saudara, itu kan kehendak saya seharusnya. Melihat anak seperti tiduran itu kan kehendak bapak saudara, keinginan kita. Sebelum dia minta, cepat mandi nak, kita malam ini makan KFC. Wes, itu bapak loh. Langsung memberikan yang dia bahkan mungkin tidak timbul dalam hatinya satu hari akan makan KFC, yang bahkan tidak pernah dalam pemikirannya akan makan KFC malam ini. Saya katakan kita makan KFC malam. Itu Bapak.
bilang kiri kanan, masih jahat nggak sampai hari ini? Coba bilang, lihat kiri kananmu, apa kejahatanmu, coba renungkan bilang. Mulai cek STNK-nya, maaf saudaraku, kita sebagai hamba Tuhan harus taat dalam hal ini. Mulai cek perlengkapan motormu, jangan malu dengan sepeda motor yang terima berkat, hilangkan kaca spionnya saudaraku. Jadi kayak gini kan, gimana gitu. Pakai 2 kaca spion saudaraku. Kalau naik mobil pakai safety belt segala macam. Lihat SIM-mu, lihat pajakmu. Nanti perhatikan bagaimana Tuhan mengabulkan setiap doa kita. Katakan amin. Sebagai ayat penutup sekali saudaraku. Lukas 11 dikatakan seperti ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya? Kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak. Waduh. Saya sangat tertarik dengan kata seperti ini. Sejudi-judinya Bapak, sejahat-jahatnya Bapak. Maaf saudaraku, sejinah-jinahnya Bapak. Gak ada seorang Bapak merancangkan, ini anakku pertama kan kurang. Ini nanti umur 12 kutabrakkan ke sepeda motor, biar mati aja ini. Gak ada saudara. Gak ada seorang bapak saudaraku, dia ini 3 tahun nanti aku masukkan ke dalam air, bermati kau. Gak ada saudara. Maaf, gak ada saudara. Seorang bapak, maaf, seterbatas-terbatasnya bapak, dia akan berjuang supaya yang terbaik buat anaknya. Jelas dikatakan, bagaimana mungkin jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan. Tuhan pasti jawab doa kita. Amin. Gak ada yang gak Tuhan jawab saudaraku. Cuman renungkan tadi yang saya katakan tadi, sampai di mana kesungguhan kita dengan Tuhan. Mazmur mengatakan apa saudaraku? Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku bila ia berseru. Dalam kehidupan saudara, nama Yesus itu apa sih? Apakah hanya saudara katakan seketika ibadah? Maaf saudara, seringkali saudara kita lupa memperkatakan nama Yesus dalam kehidupan kita. Hanya hari Minggu aja saudara. Apakah kita setiap hari, Tuhan dalam nama Yesus berkati, aku mau keluar. Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jujur saudaraku, karena saya juga manusia, kita sama kok. Memang ketika hati mulai gundah gulana saudaraku, terus keadaan sepertinya bukan tidak menjanjikan, bukan, tapi ini sepertinya tidak menjanjikan. Kita sering fokus kepada diri kita saudara. Kita sering mau apalagi diperhadapkan dengan, apalagi seorang bapak, kalau sudah diperhadapkan kepada anak, bisa lupa semuanya. Tapi saya mau mulai belajar saudara. Memulai setiap hari mengatakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus diberkati anak-anak. Kuasa darah Yesus memberkati istriku. Saya biasakan setiap hari. Kalau sampai hari ini saya boleh kuat saudara, itu bukan karena, saya banyak cerita sama Pratama. Tapi Tuhan baik pokoknya. Makanya saya sangat diberkati dengan lagu apa itu? Kunci apa? Kunci G ya. Your name is power, your name is healing, your name is love. Makasih. Mama
Nama Tuhan itu mengatasi segala. Be strong, Lord. Shine through the sun, burn like a fire. Nama Tuhan itu mengatasi apapun, tidak dibatasi apapun kuasa nama Tuhan. Sekali lagi saudara, Mazmur dikatakan bila ia berseru kepadaku, aku mencari. Tapi dikatakan sebab ia mengenal namaku. Kita sering menyebut nama Tuhan hanya sebatas pembacaan firman Tuhan. Kita sering menyebut nama Tuhan hanya mendengar karena dikatakan gembala. Dan mungkin ada karena kita di dua puasa ini kita sebut nama Tuhan Yesus. Coba review berapa kali kita sebut nama Tuhan Yesus satu minggu ini? Gak usah dari pagi, ada enggak? Seringkali kita lupakan hal itu, saudara. Mari bangkit berdiri. Tuhan baik. Kuasa nama-Mu ya Tuhan. Kuasa nama Tuhan melampaui segalanya. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Kuasa nama-Mu ya Tuhan melampaui segalanya. Kuasa nama-Mu tidak dibatasi oleh apapun. Yesus, haleluya. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Kuasa nama Tuhan menghancurkan segala belenggu. Yesus, Yesus, haleluya. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, panggil namanya. Yesus Tuhan, nama di atas segala nama. Haleluya, nama yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, di dalam nama-Mu ada kehidupan, di dalam nama-Mu ada kelepasan, di dalam kuasa nama Tuhan segala belenggu dosa dihancurkan, dipatahkan, segala yang keterikatan kami hancurkan dengan kuasa nama-Mu. Haleluya. La 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 la.
name is power. Your name is healing. Your name is life. Every stronghold shine through the silence, but like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the silence, burn like the fire. Mari kita terus di dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Biar siang hari ini melalui pemberitaan firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama, kita percaya bahwa setiap doa-doa kita yang kita bawa di hadapan Tuhan dalam hadirat Tuhan, ketika hati kita melekat di hadapan Tuhan, ketika kita menaikkan setiap doa kita, kerinduan kita dengan hati yang sungguh-sungguh percaya, maka Tuhan menjawab doa-doa kita. Baik doa kita, kerinduan kita untuk gereja kita di tempat ini, di setiap pelayanan kita di tempat ini, bahkan kerinduan kita secara pribadi dalam pelayanan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita. Kalau firman Tuhan mengajarkan kita siang hari ini, setiap doa kita Tuhan akan jawab ketika hati kita melekat kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saat keadaan sekelilingku Ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. saat kenyataan Di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. sama-sama katakan, Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan.
siang hari ini ya Tuhan, kami hamba-hambamu, anak-anakmu, kami datang ke hadapan Tuhan siang hari ini dalam kesatuan hati, sujud di hadapan Tuhan, dalam keintiman di hadapan Tuhan. Hati kami melekat kepada janji-Mu, hati kami melekat akan kuasa-Mu, hati kami melekat akan setiap anugerah-Mu yang Engkau akan nyatakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami percaya setiap doa-doa kami yang kami bawa di hadapan Tuhan dengan iman dan percaya, maka Tuhan menjawab doa-doa kami. Terima kasih buat firman-Mu siang hari ini ya Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa setiap apa yang menjadi kerinduan kami, yang kami bawa di hadapan Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu, maka Tuhan akan genapi bagi kami. Tuhan genapi bagi setiap kami ya Tuhan. Dan siang hari ini Bapa yang baik, kami membawa di hadapan-Mu ya Tuhan seluruh kegiatan kami, pelayanan kami ya Tuhan, ibadah yang akan kami lakukan di hadapan Tuhan, mulai malam hari ini, ibadah raya besok ya Tuhan, ibadah sekolah minggu, kami persembahkan di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah setiap ibadah kami ya Tuhan. Biarlah ibadah kami mulai ibadah JEG malam hari ini, Engkau hadir ya Tuhan. Engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang besar ya Tuhan. Terlebih khusus ya Tuhan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, di ulang tahun yang ketiga JEG ya Tuhan di tempat ini, biarlah Bapa yang baik, bertambah-tambah anak-anak muda yang datang memuji menyembah kepada Tuhan, bertambah-tambah anak-anak muda yang memuji menyembah kepada Tuhan di tempat ini, yang mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi ya Tuhan. Berkati pelayanan seluruh anak-anak-Mu ya Tuhan yang melayani malam hari ini. Ibadah raya besok Engkau berkati ya Tuhan. Biarlah Bapa yang baik, Engkau melakukan perkara besar di tengah-tengah ibadah kami. Hadirat-Mu itu yang kami nantikan, kuasa-Mu itu yang kami rindukan, perbuatan-Mu yang dahsyat itu yang akan kami rindukan di setiap ibadah raya kami besok mulai pagi sampai sore, dan juga di ibadah sekolah minggu. Tuhan, siang hari ini kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Aroski ya Tuhan, yang menjadi saluran berkat kami di doa puasa hari ini, bahkan nanti malam di ibadah JG dan seluruh ibadah raya besok. Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu ya Tuhan. Jadikan hamba-Mu menjadi alat ya Tuhan di tangan-Mu untuk memberitakan firman Tuhan, firman yang hidup bagi seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya pengurapan Allah dari tempat yang maha tinggi mengalir, memenuhi di seluruh kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, keluarganya Tuhan berkati yang tinggal di Medan. Pak Tuhan Yesus, biarlah ada dalam perlindungan-Mu, ada di dalam kasih dan penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Khususnya kami berdoa buat gembala kami, Ibu Gembala ya Tuhan, yang saat ini sedang ada di Jakarta, dan besok juga Tuhan pakai dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami bawa di hadapan-Mu gembala kami, urapi dengan pengurapan yang baru, urapi dengan ya Tuhan, dengan kuasa dan otoritas dari pada Maha Tinggi, mengalir memenuhi hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu memberitakan firman-Mu, firman yang luar biasa, yang mengubahkan setiap umat-Mu yang mendengarkan. Berkati ya Tuhan keluarga gembala kami, kedua anaknya Tuhan berkati, pakai dengan dahsyat, dengan luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, buat gembala yang luar biasa. Tuhan berikan kepada kami untuk menjadi pemimpin bagi kami, supaya kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami berpuasa. Kami percaya di dalam ketika kami merendahkan hati untuk mencari wajah-Mu, maka kekudusan daripada Tuhan mengalir memenuhi setiap kami. Dan pengurapan Allah akan memenuhi setiap kami. Kami bawa seluruh hidup kami, hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan, mulai malam hari ini dan sepanjang hari besok. Pakai setiap hidup kami untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Urapi kami, kemampuan kami terbatas, tetapi kemampuan daripada yang maha tinggi, kemampuan daripada Roh Kudus yang memampukan kami untuk melayani Tuhan dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami ya Tuhan. Dan kami akan melihat di setiap ibadah kami mulai malam hari ini dan sepanjang hari besok, Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar, perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat akan dinyatakan di tengah-tengah setiap ibadah kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat persekutuan kami hari ini di dalam pujian penyembahan kami, dan terlebih-lebih dalam firman Tuhan. Biarlah semuanya Bapa
kami terus lebih lagi semangat untuk melayani Engkau. Amin. Bapa, kalau sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain dari tempat ini. Berkati kami hamba-hambamu, sertai kami, lindungi kami, tibakan kami ke rumah kami masing-masing dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, pengerja-pengerja yang diurapi Tuhan, marilah kita pulang dari tempat ini dengan membawa pengurapan daripada Tuhan, dengan membawa kekudusan daripada Tuhan, sehingga Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa, memakai kita dengan dahsyat dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Oleh karena itu pulanglah dengan membawa damai sejahtera, sukacita, berkat yang berkelimpahan yang diberikan Allah Bapa di surga bagi kita, kasih dan anugerah daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai seluruh hidup kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Setiap kita yang telah menerima berkat daripada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat berbuka puasa di rumah masing-masing.